Jalan-jalan ke kota Flores. Nah, mantap. Jangan lupa singgah membeli kuali. Cakep. Ada apa dengan PKS? Kenapa orang luar dipilih jadi wawali? Nah, orang yang saat ini dibutuhkan oleh Pak Wali Kota Balikpapan khususnya itu adalah yang mendampingi dan siap bekerja dan tahu permasalahan Kota Balikpapan. Nah, ini ada ruang untuk membangun lebih luas lagi melalui jalur partai. Dan partai ini juga memberikan ruang. Sempat ada penolakan gitu, Pak Ustadz? Apa Bukan penolakan, tapi ya namanya semangat anggota ya, ala struktur internal. Ya, kenapa nggak ngajukan internal saja? Karena ini sudah menyinggung 2024 ya kan? PKS kan tujuannya ingin menambah kursi ya kan? Strategi apa sih yang tengah dijalankan oleh PKS menuju 2024 ini? Terutama soal pemilu legislatif ini, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Ketemu lagi di Tribun Kaltim Series. Kejutan datang dari Partai Keadilan Sejahtera. Saat partai pengusung lain kompak mengajukan kader internal, PKS justru mengajukan calon wakil wali kota pengganti dari kader eksternal. Nama mantan Sekda Kota Balikpapan, Said M.N. Fadli, digaungkan sebagai calon wakil wali kota pengganti Tohari Ajis. Strategi apa yang sebenarnya tengah dijalankan oleh PKS? Apakah ini ada hubungannya dengan perhelatan pemilu serentak nanti? Atau apakah PKS sudah memanaskan mesin partainya jelang pemilu 2024 nanti? Kita akan membahasnya tuntas di Tribun Kaltim Series kali ini dalam Juru Sukses ala PKS. Bersama saya telah hadir Ketua DPD PKS Kota Balikpapan, Bapak Son Haji. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Yang penting sekarang ini kan sehat dulu Ustadz ya. Iya. Apalagi ini suhu politik sudah mulai memanas jelang 2024 Pak Ustadz. Iya. Tapi gini Pak Ustadz, sebelum saya mengajukan pertanyaan gitu, saya punya sebuah pantun untuk PKS. Ya kan? Jalan-jalan ke kota Flores. Nah, mantap. Jangan lupa singgah membeli kuali. Cakep. Ada apa dengan PKS? Kenapa orang luar dipilih jadi wawali? Mungkin itu pertanyaan saya. Iya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kita dikasih kesempatan untuk bertemu dan acara pada pagi hari ini. Kenapa Pak Said Fadli diajukan sebagai kandidat calon wakil wali kota dari PKS? Sesungguhnya kita bicara sepenuhnya mekanisme di internal PKS ini sudah dijalankan sudah sekian lama ya. Jadi kita secara internal kita sudah melakukan penjaringan. Di internal itu sejak dulu kita sudah melakukan dan sudah mempublish bahwa di internal itu yang diajukan untuk calon pengganti almarhum Tohari itu dari PKS itu di internal itu ada saya selaku Ketua DPD dan ada Pak Fahrul Rozi. Namun demikian kita juga memberikan ruang kesempatan kepada orang-orang yang lain yang berkompetensi di Balikpapan ini untuk mengajukan diri atau kita melakukan penjaringan dengan komunikasi terhadap tokoh-tokoh yang ada di Balikpapan. Salah satunya adalah Pak Said Fadli. Tidak hanya Pak Said Fadli, sesungguhnya ada beberapa tokoh Balikpapan yang kita silaturahmi dan kita dialog dan kita membahas bagaimana kemungkinan untuk sesungguhnya siapa kandidat yang tepat mendampingin Pak Rahmat Masud ini di periode sisa yang tinggal 2 tahun ini. Jadi kemudian ya kita diskusi dan seterusnya. Muncullah kandidat yang dari eksternal dalam hal ini beberapa orang, salah satunya Pak Said Fadli. Kita melihat historis dari Pak Said Fadli sebagai sekda sudah tidak bisa diragukan ya, 11 tahun jadi sekda dan seterusnya. Ini menjadi salah satu kelebihan ya untuk beliau menjadi salah satu kandidat. Jadi kemudian dari internal struktur partai di tingkat kota mengerucutnya 4 nama, 2 dari internal, 2 dari eksternal. 2 dari eksternal. Di bawah ini kemudian ke wilayah.
Sampai di wilayah ya sudah, kemudian diadakan wawancara dan seterusnya, sampailah ke tingkat DPP. DPP pun mengadakan seleksi dan wawancara dan seterusnya, akhirnya lah muncullah Nama Pak Said Said Fadli. Fadli. Boleh tahu Ustaz, keempat nama yang awalnya diajukan sebagai calon wakil wali kota pengganti itu siapa aja? Internal saya dengan Pak Fahrul, Roji. eksternal saya tidak sebutkan ya, satunya adalah Pak Said Fadli. Ya gitu. Mengapa akhirnya bisa muncul nama Said Fadli itu? Apa sih maksudnya kelebihannya, terus bagaimana PKS memandang Pak Said Fadli itu gitu kan? Iya. Kenapa akhirnya muncul nama beliau gitu? Jadi sesungguhnya PKS ini adalah partai terbuka ya. Kita memberikan ruang kepada siapapun warga negara yang punya keinginan maju dengan PKS dan memberikan kontribusi, kalau singkatnya Balikpapan, memberikan kontribusi positif di Balikpapan ya. Siapapun orangnya itu. Apalagi kita melihat tantangan di Balikpapan ini luar biasa. Kedepannya ini kan kita menjadi penyangga IKN. Iya, betul. Yang ini kemudian memberikan, kita juga melihat realistis bahwa untuk bisa membackup Pak RM, Pak Rahmat Masud sebagai wali kota itu dibutuhkan orang yang langsung bisa tune in ya, langsung bisa bekerja, langsung bisa memberikan kontribusinya, dan itu orang yang Pak Said Fadli adalah salah satu orang yang tepat ya, meskipun pada awalnya Pak Said Fadli pada waktu itu masih menimbang-nimbang ya, karena beliau masih belum pensiun dan seterusnya. Kemudian di akhir-akhir ya kita memberikan argumentasi supaya kemudian nanti siapapun yang menjadi wakil dari Pak Rahmat Masud ini akan bekerja berlari karena harus membantu Pak Rahmat untuk menciptakan, mewujudkan misi dan visinya wali kota. Iya, dan Pak Said Fadli saya pikir tidak ada hambatan untuk masuk ke dalam birokrasi karena beliau memang orang yang sudah kompeten di birokrasi. Rekonya apakah memungkinkan kan soalnya kan PKS ini kan dikenal sebagai partai bernafaskan Islam gitu ya kan. Nah, rekor Said Fadli sendiri apakah sesuai dengan visi misi PKS sendiri sebenarnya? Sebenarnya siapapun orangnya, kalau di PKS ya kita akan akomodir ya. Terkait dengan Pak Said Fadli ya, kalau dari kompeten kita sudah nggak bisa ragukan ya. Sesungguhnya Pak Said Fadli juga tidak mengungkapkan ya. Sesungguhnya beliau ini kan kalau dari segi keislaman beliau ini kan Sayyid ya. Oh iya. Habib. Baru tahu juga saya. Iya. Beliau ini kan zuriat atau keturunan dari Rasulullah juga ya. Ada silsilahnya, ada bin Yahyahnya itu kan. Nama beliau kan Habib Said Fadli bin Yahya sesungguhnya. Kalau itu dari background keislamannya, tapi kita tidak melihat hanya itu. Sesungguhnya sih memang ya itu tadi kita melihat orang yang saat ini dibutuhkan oleh Pak Wali Kota Balikpapan khususnya itu adalah yang mendampingi dan siap bekerja dan tahu permasalahan Kota Balikpapan, dan kemudian tidak menjadi hambatan bagi kinerjanya Pak Wali Kota. Dan itu bisa juga karena beliau ini juga sangat dekat juga dengan para anggota dewan ya, karena praktis mantan sekda ini kan berhubungan dengan semua pihak ya, dan sudah tahu permasalahan di Kota Balikpapan ini. Tapi dari kader internal sendiri gimana tanggapannya, Mas? Ya, internal PKS sendiri. Ya, sesungguhnya di internal PKS juga awalnya juga menginginkan kader internal yang maju kan. Tapi kita kan melihat kepentingan Balikpapan lebih luas daripada itu. Siapa sih nggak kepingin kadernya menjadi kandidat wali kota atau wakil wali kota di internal partainya, pasti akan menginginkan kadernya menjadi salah satu orang yang mengambil keputusan di kekuasaan Kota Balikpapan. Sempat ada penolakan gitu Pak Ustadz? Bukan penolakan, tapi ya namanya semangat anggota ya, struktur internal ya, kenapa nggak ngajukan internal saja. Tapi dari kita memberikan pemahaman siapapun, kalau kita kemudian bisa mengakomodir orang luar dari partai ini kemudian masuk ke PKS, kemudian dia memberikan kontribusi lebih besar lagi terhadap PKS. Ya mungkin kalau kader internal yang
merasakan yang internal ya. Iya, iya. Tapi kita kan membuka ruang, kemudian orang lain masuk ke PKS, paling enggak ini menambah anggota PKS. Kemudian memberikan kontribusi orang yang kemudian memiliki orang yang berpengalaman. Nah, di internal PKS pun akhirnya menambah wawasan, masukan-masukan, dan kemudian otomatis kemudian membawa ke depannya harapannya PKS ini bisa diterima oleh masyarakat lebih luas. Dan persepsi kita menginginkan jangan sampai kemudian PKS ini terlalu eksklusif. Gitu, tidak bisa dimasuki oleh orang luar, pengkaderannya atau pembinaannya terlalu rigid dan seterusnya. Nah, sesungguhnya kita ini terbuka. Ya, dulu pada waktu pengalaman kita menyalonkan juga Pak Rahmat kan demikian juga. Gitu. Kenapa kita punya kader, kenapa tidak maju sendiri, padahal peluang juga ada gitu. Kita punya 6 kursi dan seterusnya. Tapi kita membuka ruang itu. Partai ini terbuka untuk siapa yang memberikan kontribusi kepada masyarakat yang lebih luas tentunya. Ustadz, ini seandainya ya, kita berandai-andai ya kan, jika nantinya wali kota yang sekarang tidak memilih calon yang diajukan oleh PKS, apakah itu mempengaruhi kontestasi 2024 nanti? Apakah PKS misalnya mengalihkan dukungan saat pilkada 2024 nanti gitu, Pak Ustadz? Ya, kita melihat itu semata-mata sebenarnya ini adalah bentuk tadi saya sampaikan bentuk konkret dari kontribusi PKS terhadap Kota Balikpapan yang ditawarkan ke Pak Wali Kota. Silahkan Pak Wali Kota, kalaupun nanti pilihan yang diajukan PKS tidak dianggap muntir atau belum tepat untuk Pak Wali Kota, ya kita legowo saja karena ini memang wewenangnya adanya di Pak Wali Kota. Jadi seperti itu. Apakah ini berefek pada 2024? Ya kita akan terus bekerja. Ini karena ada ruang yang harus kita penuhi dan merupakan hak kita, ya kita akan kontribusi positif. Kalaupun ini tidak ya bukan berarti kemudian tidak diterimanya misalkan tadi Pak Said Fadli bukan kandidat dari 1 dari 2 orang yang diajukan ke Dewan, kita tetap bekerja. Sebagaimana ya kita bekerja di partai ini kan tidak hanya 5 tahunan dan seterusnya, kita tetap bekerja karena kita sudah menyatakan bahwa partai ini adalah partai pelayan rakyat. Kita menjadikan partai ini dalam rangka memberikan kontribusi ya kepada pelayan kepada masyarakat. Bukan berarti kemudian kandidat kita nggak diterima kemudian kita motong dan nggak mau bekerja. Apa misalnya berubah gitu. Sekarang kan posisinya PKS di legislatif kan sebagai partai pengusung dan pendukung eksekutif kan. Apa misalnya ketika calonnya tidak diterima misalnya berubah menjadi oposisi gitu. Enggak, tetap ya bahwa sesungguhnya ini kita kebersamaan ya. Kolaborasi tadi saya sampaikan bahwa semangat transformasi dan kolaborasi ini saya yakin nanti siapapun wakil wali kota yang mendampingi Pak Rahmat ini akan dituntut lebih banyak memberikan kontribusi ya. Tadi saya bilang bahwa siapapun itu ada PR-PR yang menjadi amanah Kota Balikpapan yang luar biasa ini kan gitu. Kan kemungkinan besar di 2024 nanti kan wali kota yang sekarang akan mencalonkan lagi ya kan. Apakah dengan kontestasi yang ada sekarang, situasi politik yang ada sekarang, apakah itu akan merubah kebijakan PKS nanti 2024 nanti, terutama soal pilkada nih ya kan? Ya kita lihat perkembangannya di Februari 2024 itu kan kita ada Pilpres dan Pileg. Kita tentunya kepingin mengajukan makanya target PKS minimal bisa memenuhi 20% di Balikpapan. Kenapa 20%? Kita sudah punya modal 6 kursi. Kalau mau 20% kan menjadi 9 kursi. Dalam artian dengan 9 kursi itu kita 20% minimal bisa menjadikan peluang mengajukan calon wali kota dan wakil wali kota. Sebagai bentuk bargaining juga kepada partai-partai yang lain ya. Kalaupun kita tidak koalisi, minimal kita bisa mengajukan kandidat sendiri. Ini dalam rangka seperti itu. Kita membuka ruang seperti itu, makanya kita terus bekerja untuk 2024 untuk berusaha menambah anggota dan menambah kursi.
Di 6 ini bagaimana kemudian targetnya minimal ya, dengan ikhtiar ya kita berharap bisa, mencapai 9 kursi lah gitu. Karena ini sudah menyinggung 2024 ya kan, PKS kan tujuannya ingin menambah kursi ya kan. Iya iya iya. Strategi apa sih yang tengah dijalankan oleh PKS menuju 2024 ini, terutama soal pemilu legislatif ini Pak Ustadz? Iya. Jadi, tadi saya, disampaikan di depan bahwa amanah secara nasional itu menambah anggota dan menambah kursi. Ini kan memang, tidak bisa dilepaskan ya, menambah anggota itu otomatis ukurannya suara kan, menambah kursi ya memang menambah jumlah, anggota legislatif. Saat ini 6 di DPD Kota Sekarang Mas. 6 ya. Ini diamanahkan kepada, kita. Apa tadi yang di strategi bagaimana untuk, 2024, tadi saya sudah bilangkan, ada jargon PKS itu adalah partai, pelayan rakyat. Kemudian, di 2002 ini kita lebih spesifik, semangat, transformasi dan kolaborasi. Kolaborasinya kita merasa bahwa kita menuju 2024 ini, mengakomodir, bekerja sama, kemudian dengan elemen masyarakat yang lebih luas, membuka ruang kepada masyarakat, lebih luas untuk, mau berkontribusi melalui PKS. Makanya kemudian kami, membuka seluas-luasnya, untuk, pencalekan ini, dengan, komunikasi-komunikasi dengan elemen masyarakat secara luas. Konkretnya seperti apa tuh Pak Haji? Misalnya mendekati masyarakatnya itu seperti Ya. apa gitu? Yang pertama, transformasi itu kita juga memanfaatkan media, ya, kemudian, silaturahmi yang pasti ya, kepada tokoh-tokoh masyarakat dan seterusnya. Kolaborasi juga kita kemudian mengundang tokoh-tokoh untuk hadir di PKS, memberikan masukan termasuk dalam hal ini tadi saya sampaikan, mengakomodir untuk memberikan ruang sebagai dewan pakar dan seterusnya. Jadi, terus dilakukan kemudian program-program yang konkret ya kita memberikan, kontribusi yang positif, kita melakukan sekarang ini sedang giat melakukan pelatihan relawan, karena kita melihat beberapa kali kalau PKS ada musibah selalu ada terdepan di, terjun di masyarakat. Program-program yang setiap saat, program-program nasional kalau dalam waktu dekat ini korban kita, adakan program, tebar 1.500.000 bingkis daging korban seluruh Indonesia dan seterusnya. Ada amanah-amanah dari struktur yang untuk menyelesaikan setiap program-program baik itu program lokal maupun program nasional. Baik hari-hari besar setingkat nasional ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya lokal. Itu kita ada kegiatan-kegiatan yang mendekati masyarakat, misalkan ada senam Nusantara, komunitas Semana Nusantaranya PKS, ada kegiatan-kegiatan yang lain, ada RKI, Rumah Keluarga Indonesia dan seterusnya. Program-program itu adalah dalam rangka, tadi itu, memberikan, kontribusi terus bekerja di tengah masyarakat dalam bentuk pelayanan kepada rakyat. Kalau di pemerintahan pusat ini kan PKS ini terkenal sebagai partai oposisi ya kan, partai oposisi pemerintah. Apakah itu yang akan dijual, nilai-nilai itu lagi yang akan dijual oleh PKS di 2024 nanti Pak Ustadz? Jadi, di oposisi PKS ini, punya pengalaman, baik di pemerintahan di zamannya Pak SBY 2 periode maupun sekarang di oposisi. Sebenarnya dua-dua peran ini adalah, peluang untuk memberikan kontribusi kepada negara ini. Kalau di pemerintah dan memberikan, masukan-masukan kepada pemerintahan, di lingkungan pemerintahan, masukan-masukan yang, konstruksif pemerintah yang terhadap pemerintah ini. Demikian juga kalau ini saatnya, oposisi, ya kita memberikan, masukan-masukan, kepada pemerintah, terkait dengan kebijakan-kebijakan itu. Meskipun, secara, oposisi ini memang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan yang, ada di pemerintahan ya. Tapi apakah nilai itu oposisi, kata-kata oposisi itu bisa menjadi nilai jual PKS di pemilu 2024 nanti Pak Ustadz? Ya, ini tinggal masyarakat melihat, apakah, oposisi PKS ini berjalan efektif atau memberikan ruang atau kemudian memberikan dampak kepada elektabilitas PKS ke depan. Ini yang menentukan adalah masyarakat. Cuma internal PKS secara nasional memang memberikan
masukan-masukan yang mensuarakan suara rakyat. Kan seperti itu. Kita kemarin ada beberapa undang-undang yang Omnibus Omnibus Law, Law, kemudian ada rencana penggantian HIP dan seterusnya. Itu kan adalah masukan-masukan yang memberikan sesungguhnya tidak melawan pemerintah, tapi memberikan masukan yang konstruktif supaya kemudian di kebijakan pemerintah ini bisa balance ya. Kalau pemerintah ini tidak ada oposisinya, ya itu akhirnya nanti cenderungannya menjadi tak terkontrol ya. Ini kan sebenarnya kehadiran oposisi ini dalam rangka membalance, memberikan keseimbangan supaya pemerintah ini juga bisa berjalan seimbang gitu. Ada suara rakyat yang bisa dititipkan kepada oposisi yang kemudian memang itu yang bisa diperjuangkan oleh PKS. Meskipun orang tahu kalau minimal ada kontribusi PKS yang diberikan selaku partai oposisi ini untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Apakah masukan ini diterima atau enggak? Ujung-ujungnya di Dewan itu kan voting. Gitu. Kita paham kita masih belum sampai 20% ya gitu, dan oposisinya kadang-kadang bersama Demokrat dan yang lainnya gitu. Tapi meskipun itu kemudian kebijakannya diambil secara voting, tapi itu ada yang menyuarakan seperti itu. Tapi di 2019 kan ketika PKS menjadi oposisi pada pemilu sebelumnya di 2014, pemilih PKS kan meningkat di 2019 ketika menjadi oposisi itu. Nah, apakah strategi itu kembali dijalankan oleh PKS ya? Iya. Di Habib Abu Bakar selaku Sekjen PKS menyampaikan bahwa sesungguhnya partai politik ini diturunkan adalah untuk memberikan kontribusi kepada pemerintahan. Makanya kemudian ada statement yang agak digarisbawahi, sudah lelah menjadi oposisi. Padahal sebenarnya bukan itu. Partai ini kepingin menang di 2024. Kalau menang berarti kan ikut mengambil peran di pemerintahan. Karena memberikan kontribusi itu bisa melalui pemerintahan. Kebijakan-kebijakan itu juga pemerintahan. Makanya kemudian sesungguhnya kita ini berjuang untuk ada di dalam pemerintahan. Kalau di saat kita kemudian memang dalam posisi oposisi, ya kita memberikan kontribusi sebagai oposisinya. Tapi sesungguhnya PKS ini kepingin menang dan ada di pemerintahan. Bukan berarti kemudian kita saat ini kepingin bergabung kepada pemerintahan yang ada. Tapi menjadikan semangat oposisi saat ini menjadi modal untuk meraih kemenangan di 2024. Seperti itu. Kalau begitu, saat ini 6 kursi, berapa target PKS 2024? Ya minimal 20%. Nah, 20% di Balikpapan itu minimal 9 lah. 9 ya. Artinya tidak perlu banyak koalisi untuk misalnya mengajukan nama calon sendiri gitu. Iya, minimal kalau untuk menjadikan kandidat wali kota dan wakil wali kota itu 20%, PKS sudah ada 9 kursi yang bisa memajukan kadernya sendiri untuk maju di konstelasi Pilkada Kota Balikpapan. Nah, untuk Balikpapan sendiri kan 50% lebih itu pemilih itu kan dari kalangan milenial itu Pak Ustadz, kan? Nah, strategi PKS apa sih untuk menyentuh mereka gitu ya? Ya, ini memang milenial ini adalah menjadi PR semua partai ya. Kita melihat kita berlomba-lomba, bukan kemudian kita menjadikan milenial ini bagaimana kemudian milenial ini generasi-generasi muda ini ikut tergerak berjuang menyuarakan suaranya melalui partai ya. Ini menjadi PR sendiri buat PKS untuk menyasar atau meraih simpatisan dari milenial ini. Makanya kemudian kita ada bidang kepemudaan di PKS ini sedang memikirkan tentang itu. Ya, milenial ini generasi yang berbeda dengan generasi baby boomer gitu. Makanya kemudian di pusat kita
ketua kepemudaan itu Pak Gamal dan seterusnya. Dan ini sedang kita membuang program-program anak muda itu sukanya apa sih, olahraga. Ya kita adakan lomba olahraga futsal dan seterusnya. Lebih spesifik lagi apa anak muda yang dengan IT, dengan media medsos dan seterusnya. Ya itu kita kemudian ada bagian di struktur ini yang mengelola tentang bagaimana mendekati anak-anak muda ini, memberikan ruang kepada mereka untuk menyampaikan aspirasinya melalui partai ya. Meskipun mereka kelihatannya cuek-cuek saja, tapi sebenarnya mereka mempunyai potensi yang besar. Dan kami mengadakan kebijakan salah satu pencalekan ini, penyaringan bakal calon anggota dewan itu, kalau kewajiban secara undang-undang 30% adalah keterwakilan perempuan ya. Di internal PKS sendiri memberikan keterwakilan generasi muda dalam struktur pencalekan ini diberikan ruang. Jadi 15% dari pencalekan itu diberikan haknya untuk anak-anak muda gitu. Dan itu salah satu strategi juga PKS ya kan, untuk menarik anak-anak muda menjadi lumbung, bisa menjadi lumbung suara. Mungkin terakhir dari saya Pak Ustadz, apakah nama Pak Said akan muncul lagi dari PKS 2024 nanti? Ada kemungkinan besar kalau beliau mungkin terlepas beliau diakomodir atau tidak. Beliau ini kan nanti menjadi anggota PKS, baik menjadi Dewan Pakar atau menjadi Dewan Kehormatan di PKS, dan beliau kemudian memberikan kontribusi dan bisa jadi nanti namanya akan mencuat di 2024 yang akan datang. Oke. Terima kasih banyak nih Pak Ustadz atas kehadirannya. Terima kasih juga ini diberikan waktu untuk ini bertatap muka dan menyampaikan apa yang ada situasi PKS pada saat ini. Siap, semoga PKS itu sukses ke depannya. Amin. Mampu menjadi pengawal demokrasi di Indonesia, Pak Ustadz ya. Ustadz, sehat selalu Pak Ustadz ya. Terima kasih banyak. Tribuners, politik tak hanya bicara tentang kekuasaan. Ada tanggung jawab sosial yang harus dituntaskan. Karena itu, pintar-pintarlah membuat pilihan, salah langkah, nasib rakyat yang dipertaruhkan. Paling terakhir saya ingin mengutip sebuah quote menarik. Bunyinya adalah, kita menerima perintah bukan dari gunung, tetapi dari kebenaran dan masyarakat. Recep Tayyip Erdogan. Terima kasih Tribuners. Kita jumpa lagi di Tribun Kaltim Series selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.